Halo semuanya, perkenalkan nama saya Petra Ngalingan, Prodi IS1 kelas A. Baik, jadi kali ini kita akan belajar tentang bahasa script atau ECMAScript 6. Node.js adalah lingkungan eksekusi untuk kode-kode yang ditulis dalam bahasa pemrograman JavaScript. Oleh karena itu, sebelum menggunakan Node.js, kita harus memahami terlebih dahulu aturan dan sintaks-sintaks yang berlaku di dalam JavaScript. Modul kali ini kita akan membahas tentang sintaks-sintaks tersebut. Bagi yang sebelumnya belum pernah mempelajari JavaScript, Anda dapat melewati pembahasan di dalam modul ini. Saat modul ini dibuat, Node.js masih menggunakan bahasa JavaScript standar yang dikenal dengan ECMAScript 6 atau sering disingkat ES6. Standarisasi sebelumnya dilakukan pada tahun 2009 dikenal dengan ECMAScript 5. Proses standarisasi terhadap bahasa JavaScript dilakukan oleh internasional dalam ECMAScript 6. JavaScript telah mengalami perubahan yang berupa penambahan fitur-fitur baru seperti dukungan terhadap parameter operasional di dalam fungsi, interpolasi variabel dalam string, pembuatan string yang terdiri dari beberapa baris, pendefinisian kelas, pewarisan kelas, dan lain-lain. Seluruh contoh kode JavaScript yang ada di dalam modul ini mengacu pada standar isi ECMAScript 6 dan dieksekusi menggunakan Node.js, bukan menggunakan aplikasi web browser. Pada beberapa bagian kode hanya didemonstrasikan menggunakan terminal LEPL. Kita mulai dengan program Hello World. Program yang ditulis dalam JavaScript perlu disimpan ke dalam file dengan ekstensi .js. Misalkan hello.js, server.js, dan .js, dan sebagainya untuk membuat program JavaScript. Anda dapat menggunakan aplikasi text editor apa saja. Anda juga dapat menggunakan aplikasi IDE atau Integration Development Environment. Untuk JavaScript, misalkan Atom, Visual Studio Code, Bracket, dan lain-lain. Untuk membuat program Hello World dalam JavaScript, langsung saja kita membuka Visual Studio Code. Oke. Kemudian kita membuat file baru. Filenya kita beri nama node hello.js. Oke. Setelah itu kita ketikkan kemudian jangan lupa diakhiri dengan tanda titik koma. Kemudian kita Ctrl S untuk simpan. Dan kita mencoba menjangan. Untuk menjangankan program, kita jangankan melalui terminal atau command prompt jika kita bekerja dengan Windows. Oleh karena ini kita menggunakan terminal. Kemudian kita ketikkan node, nama filenya. Enter. Maka akan muncul Hello World. Dalam Node.js, console.log adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan data ke layar konsol. Jika Anda menggunakan aplikasi web browser sebagai lingkungan eksekusinya, maka kode di layar perlu diganti sebagai berikut. Dapat dilihat di layar. Kode di layar dapat disisipkan ke dalam HTML dalam web browser. Dokumen.write digunakan untuk menampilkan data ke layar web browser. Perintah yang log kode program, pernyataan atau statement atau perintah program di dalam JavaScript tidak harus diakhiri dengan tanda titik koma. Jika perintah program tidak disertai tanda titik koma, maka tanda tersebut akan ditambah secara otomatis. Ketika kode dieksekusi dengan demikian, kita dapat menulis kode sebelumnya. Jadi, sebagai berikut, kita bisa hilangkan tanda titik komanya, kemudian kita simpan, dan coba kita jalankan lagi.
tanda titik dia akan jadi seperti ini. Tanda titik koma wajib disertakan ketika kita ingin menulis dua perintah atau lebih dalam satu baris kode. Misalnya sebagai berikut. Kita tambahkan titik koma, kemudian tambahkan konsol log kurung pada bagian akhir tidak perlu ada tanda titik koma. Langsung saja kita Ctrl S untuk simpan dan coba jalankan. Oke. Pada seperti ini muncul hello world dan selamat datang di Skikom Uyangin ke Kupang. Pada kode di layar tanda titik koma berguna untuk memisahkan antara perintah pertama dengan perintah kedua. Dalam JavaScript, log program dibuat menggunakan tanda kurung kurawal. Log program itu sendiri adalah bagian program yang berisi dua perintah program tertentu atau lebih yang dianggap sebagai satu kelompok. Kita buat contoh, tambahkan titik koma pada baris pertama. Kita ketikkan var Oke. Kemudian kita simpan dan kita coba jalankan. Oke. Lalu perintah ini var A bernilai 2 jika A bernilai 2 maka dia akan mencek perintah 1 dan 2. Maka akan muncul seperti ini di saat kita jalankan. Pada kode layar perintah 1 dan perintah 2 dianggap sebagai satu kelompok atau satu kesatuan karena diapit oleh program yaitu tanda kurung kurawal. Ini berarti bahwa jika kondisi yang diperiksa di dalam log pemilihan benar maka dua perintah tersebut akan dilaksanakan. Jika kondisi salah maka dua perintah tersebut akan diabaikan. Contoh di sini misalnya nilai A kita ganti dengan 9. Oke. Kemudian kita simpan, kita jalankan. Kita belum simpan. Kita harus ini. Kita buat sebagai komentar terlebih dahulu. Kita simpan. Kita jalankan. Oke. Jika kita enter maka tidak menampilkan apa-apa. Kalau kita ganti jadi 2, kemudian kita simpan. Kemudian kalau ganti jadi 2 maka perintahnya akan ditampilkan. Oke. Selanjutnya kita akan belajar tentang komentar. Komentar adalah bagian teks
Kirangan kode yang tidak ikut diterjemahkan oleh interpreter, artinya kehadiran komentar kirangan kode akan diabaikan keberadaannya. JavaScript mendukung dua cara untuk membuat komentar, yaitu dengan menggunakan tanda double slash dan slash bintang diakhiri dengan bintang slash. Kita lihat di layar. Kalau kita menggunakan tanda kita hapus ini, maka perintah ini akan dieksekusi. Kita tambahkan komentar dengan di depan script ini dengan garis miring 2 kali, maka akan menjadi komentar. Oke, kita coba. Kalau kita hapus berarti dia akan dieksekusi. Kalau kita tambahkan 2 garis miring, berarti dia akan berubah menjadi komentar. Kalau komentar lebih dari 1 baris, kita gunakan tanda bintang slash. Contohnya hapus, ini akan dieksekusi, kita ganti ke slash bintang, maaf. Maka ini semuanya akan menjadi komentar. Kalau kita ingin akhirinya, batasnya contohnya di peringkat 1, kita tambahkan slash bintang. Oke, maka dari konsol log peringkat 2 ke bawah akan dieksekusi. Dan yang di atas akan menjadi komentar. Seperti ini jika komentar lebih dari 1 baris. Komentar biasanya ditulis di atas atau di samping peringkat tertentu. Misalkan sebagai berikut. Kalau bintang kita hapus dulu. Kemudian contohnya di sini komentar. Komentar 1. Oke. Atau bisa ditulis di sampingnya, contohnya di sini tulis dengan komentar 2. Berikut ini adalah variabel. Variabel adalah nama atau pengawal yang digunakan untuk menampung nilai atau data yang dibutuhkan oleh aplikasi. Data tersebut selanjutnya ditempatkan di dalam memori komputer. Dalam JavaScript, variabel dapat dibuat menggunakan kata kunci var, let, atau tanpa kata kunci. JavaScript menggunakan bahasa pemrograman yang tipe rakanya dinamis. Dengan demikian, pendeklarasian variabel di dalam JavaScript tidak perlu menyertakan tipe raka. JavaScript akan menentukan tipe raka secara otomatis ketika eksekusi kode berlangsung, tergantung dari nilai yang diisikan ke dalam variabel bersangkutan. Kata kunci var. Kata kunci var dapat digunakan untuk mendeklarasikan variabel global maupun variabel lokal. Variabel global adalah variabel yang dideklarasikan di luar fungsi, sedangkan variabel lokal adalah variabel yang dideklarasikan di dalam fungsi. Bentuk umum penggunaan kata kunci var adalah sebagai berikut. Sebagai contoh, perhatikan baris kode berikut. Pada kode di atas, kita mendeklarasikan variabel dengan nama A melalui cara ini. Variabel tersebut masih bernilai undefined. Kita dapat menggunakan undefined untuk memeriksa apakah suatu variabel sudah berisi nilai atau belum. Setelah dideklarasikan, kita dapat mengisi nilai ke dalam variabel A menggunakan operator penugasan seperti berikut. Untuk mendeklarasikan beberapa variabel, gunakan kode berikut. Atau berikut. Sama seperti bahasa pemrograman lain, JavaScript mengizinkan kita untuk melakukan inisialisasi atau pengisian nilai awal ke dalam variabel pada saat variabel tersebut dideklarasikan. Atau berikut ini contoh penggunaan variabel yang dideklarasikan menggunakan kata kunci var. Oke, kita buka Visual Studio Code. Kemudian kita buat file baru dengan nama var.js. Oke. Kemudian kita ketikkan script berikut. var
Perhatikan script di layar. Kita menginisialisasi variabel global var dengan nilai 100. Kemudian kita membuat fungsi yang diberi nama fungsi f. Di dalam fungsi ini kita menginisialisasi lokal variabel dengan nilai 200. Setelah itu kita memanggil untuk mencetak layar. Memanggil variabel dan fungsi yaitu global variabel yang ada di luar fungsi dan lokal variabel yang ada di dalam. Nah, di sini kita menggunakan tanda tambah untuk menghubungkan script yang string dengan script yang variabel. Untuk memanggil fungsi kita tinggal mengetikkan perintah f, buka kurung, tutup kurung. Kemudian sekarang kita simpan dan coba untuk jalankan. Nama filenya itu var. Dia menampilkan hasil memanggil variabel dengan fungsi. Global var nilainya 100. Global berarti dia memanggil variabel yang ada di luar fungsi. Dan lokal var yaitu 200. Selanjutnya kita akan mempraktikkan cara memanggil variabel di luar fungsi. Oke. Kita ketikkan konsol log oke. Jadi global variabel nilainya 100, sedangkan lokal var itu tidak bisa dipanggil karena dia hanya bisa dipanggil dalam fungsi. Jadi coba kita matikan yang console.log. Yang ini matikan.
kemudian kita Ctrl S, coba kita jalankan lagi. Oke. Pada kode di atas kita menggunakan kata kunci var untuk mendeklarasikan variabel global var dan lokal var. Variabel global var dapat dikenal dari luar maupun dalam fungsi. Karena variabel tersebut dideklarasikan di luar fungsi, sedangkan lokal var hanya akan dikenal di dalam fungsi saja. Berikut ini adalah contoh penggunaan variabel. Kita buka kembali Visual Studio Code. Dan kita buat file baru lagi dengan nama var1.js. Oke. Setelah itu kita inisialisasi variabel-variabelnya. Perhatikan strip di layar. Di sini kita menganalisasi variabel A sama dengan 100, variabel B 200, dan mendeklarasikan C dengan merupakan variabel. Kemudian nilai C sama dengan hasil penjumlahan dari value variabel A tambah value variabel B. Jadi nilai sekarang berjumlah 300. Selanjutnya kita menampilkan ke layar di mana nilai variabel A tambah digabung dengan string tambah. Variabel B digabung dengan string sama dengan menghasilkan value dari variabel C, sehingga saat dijalankan akan menghasilkan output sebagai berikut. Oke, ini hasilnya ketika kita menjalankan 300 seperti itulah hasilnya. Oke. Selanjutnya kita akan mempelajari kata kunci LED. Kata kunci LED merupakan fitur baru yang ditambah pada ECMAScript strip 6 dan digunakan untuk mendeklarasikan variabel lokal dalam lingkup atau blok program tertentu. Bentuk umum penggunaan LED sama seperti variabel. Penulisannya LED nama variabel, titik koma, LED nama variabel 1, nama variabel 2, dan seterusnya. Dan diakhiri dengan tanda titik koma. Inisialisasi ini juga dapat dilakukan pada variabel yang dideklarasikan menggunakan kata kunci LED. Seperti berikut, LED nama variabel sama dengan nilai awal titik koma. LED nama variabel 1 sama dengan nilai awal 1, nama variabel 2 sama dengan nilai awal 2, dan seterusnya diakhiri tanda titik koma. Untuk memahami cara kerja dari kata var dan LED, perhatikan kode berikut. Oke, kita buka Visual Studio Code. Kemudian kita buat file baru dengan nama var2.js. Oke. Kemudian kita ketikkan sebagai berikut.
Setelah itu kita simpan dan coba untuk jalankan. Oke. Maka akan muncul seperti ini. Perhatikan script di layar. Pada blok pengulangan di atas, variabel ini dideklarasikan menggunakan kata kunci var. Kata kunci var masih memperbolehkan variabel untuk diakses dari luar blok pengulangan. Jika Anda tidak menginginkan hal seperti ini, maka Anda dapat menggantikan kata kunci var di atas dengan kata kunci let. Ini menghasilkan 3. Nah, kalau kita ganti di sini let. Kemudian kita simpan, coba jalankan. Maka dia hanya bisa menampilkan nilai I0, 1, dan 2. Lalu ganti 1 menjadi I. 1. Kita ganti dengan I. Ctrl S yang kita jangankan ulang. Nilai I sama dengan 0. Nilai I1 dan nilai I2. Sementara untuk yang terakhir nilai I ada di luar blok pengulangan, dia tidak akan menampilkan hingga muncul pesan error seperti ini. Dengan mendeklarasikan variabel I yang menggunakan kata kunci let, maka variabel tersebut tidak akan dikenal dari luar blok pengulangan. Selanjutnya kita akan belajar membuat variabel tanpa kata kunci. JavaScript juga mengizinkan membuat variabel tanpa kata kunci var maupun let. Kita hanya perlu mendefinisikan variabel tersebut menggunakan bentuk umum berikut, yaitu nama variabel sama dengan nilai awal. Oke. Contoh A sama dengan 100 titik koma, B sama dengan 200 titik koma. Variabel yang dibuat dengan cara di atas memiliki sifat yang sama seperti variabel yang dibuat menggunakan var dengan nilai awal tertentu. Perhatikan contoh berikut. Kita buat file baru lagi dengan nama var3.js. Oke. Kemudian kita ketikkan perintah for. Kemudian kita simpan dan coba untuk jalankan. Hasilnya seperti ini, bisa kita lihat di layar. Meskipun bisa dilakukan, tapi cara pembuatan variabel menggunakan cara di atas tidak direkomendasikan karena untuk beberapa JavaScript tertentu mungkin akan menimbulkan pesan peringatan.
Berikut kita mempelajari tentang konstanta. Dalam JavaScript, konstanta didefinisikan menggunakan kata kunci cons. Bentuk umum penggunaan kata kunci tersebut adalah sebagai berikut. Contoh cons, nama konstanta sama dengan nilai. Contoh, cons P sama dengan 3,14, 1592, 6535, 8979, titik koma. Berbeda dengan variabel, nilai konstanta tidak dapat diubah. Sama seperti let, kata kunci cons akan menjadi konstanta dengan sifat lokal pada blok program tertentu. Contoh, penggunaan kata kunci cons dapat dilihat pada kode berikut. Oke, kita buka Visual Studio Code. Kemudian kita buat file baru dengan nama cons.js. Oke. Kemudian kita ketikkan, kita buat komentarnya.
Kemudian kita Ctrl S dan coba untuk jalankan. Oke. Hasilnya seperti ini. Di sini kita deklarasikan konstanta pi 3,14 sekian, radiusnya 5,0, luas dan keliling kita mendeklarasikan variabel luas dan keliling. Untuk menghitung luas lingkaran, luas sama dengan pi kali radius atau pi r kuadrat. Untuk menghitung keliling, keliling sama dengan 2 kali pi kali radius. Membaca raka dari keyboard. Kegiatan membaca raka dari keyboard sering dibutuhkan pada aplikasi berjenis command line interface. Dalam Node.js, kita dapat melakukan pekerjaan itu menggunakan modul. Modul tersebut perlu dipasang terlebih dahulu menggunakan perintah sebagai berikut. Oke, kita buka Visual Studio Code. Kita tutup ini terlebih dahulu. Oke, kemudian langsung saya Oke, langsung kita ketikkan node npm install readline. Pastikan, oke, kita harus pastikan internet dalam keadaan aktif. Contoh penggunaan modul readline ini dapat dilihat pada kode berikut ini. Kita buat file baru dengan nama readline.js. Oke. Kemudian kita ketikkan script var
Sekarang kita save dan coba kerjakan. Oh, mungkin ada kesalahan, bisa kita lihat module not found. Berikut ini contoh penggunaan lain modul readline. Kita tutup yang ini. Kemudian kita buat file baru dengan nama readline1.js. Kemudian kita ketikkan var readline sama dengan Oke. Kemudian kita simpan dan coba jalankan.
Oke, mohon maaf tadi ada sedikit kesalahan, jadi saya mencoba untuk mengulangnya lagi. Oke. Contoh penggunaan modul redline ini dapat dilihat pada kode berikut. Kita buat file baru, tadi sudah mencoba saya buat ini dengan nama redline.js. Oke. Ini saya sudah selesai membuat scriptnya juga. Jadi saya sudah buat tapi ada sedikit kesalahan. Ini saya sudah coba membuat ulang. Oke, kemudian kita save dan coba kita jalankan ulang. Maaf, kita save. Oke, kita lanjut. Ini tadi sudah saya buat redline.js. Sekarang kita coba menjalankannya lagi. Oke. Oke, siap penamaan kita masukkan nama Petra. Hai Petra, senang berkenalan dengan Anda. Oke. Seperti itu. Berikut ini contoh penggunaan lain modul redline. Kita tutup yang ini. Oke. Lalu kita buat file dengan redline.js. Tadi saya buat. Ini. Saya sudah klik scriptnya. Tadi karena ada kesalahan, jadi sudah coba saya membuat ulang. Oke. Kemudian langsung saja coba kita jalankan. Kita save terlebih dahulu. Kita jalankan. Masukkan nilai A. Di sini nilai A saya masukkan 2, kemudian nilai B 3. Maka hasilnya 2 kali 3 sama dengan 6. Perlu diperhatikan bahwa data yang dibaca menggunakan modul redline ini selalu bertipe string. Jika Anda membutuhkan data bilangan, maka data dapat dikonversi secara manual menggunakan fungsi parseIn atau parsefloat. Perhatikan script berikut ini. Kita tutup dulu. Oke. Kemudian kita buat file baru dengan nama redline 2. Kemudian kita ketikkan scriptnya.
Oke, sekarang kita save dan coba kita jalankan. Nama filenya masukkan bilangan bulat 1 2 3, bilangan real 1 2 3 titik 4 5 6. Oke, seperti itu hasilnya. Oke, sekian video dari saya tentang bahasa JavaScript atau ECMAScript 6. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada beberapa kesalahan. Terima kasih.